Halo teman-teman semuanya, selamat datang. Di video ini kita akan membahas tentang Perang Yugoslavia. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa sih Perang Yugoslavia itu dan bagaimana berjalannya perang itu, keep on watching ya. Perang Yugoslavia merupakan serangkaian konflik dan kekerasan yang terjadi di Republik Federal Sosialis Yugoslavia selama tahun 1990-an hingga awal 2001. Perang ini berciri konflik rasisme yang mengakibatkan terjadinya kejahatan perang dan pembersihan etnis besar-besaran yang mendiami Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Perang ini merupakan perang pertama setelah terjadinya Perang Dunia Kedua yang dianggap sebagai genosida. Perang ini berakhir dengan kekacauan ekonomi Republik Federal Sosialis Yugoslavia yang berganti nama menjadi Republik Federal Yugoslavia. Pada akhirnya, rata-rata perang yang pecah berakhir dengan perjanjian damai yang melibatkan negara-negara baru yang merdeka dengan Yugoslavia sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai salah satu penyebab terjadinya Perang Yugoslavia, yaitu terjadinya konflik etnis, di mana sejak awal berdirinya kerajaan Yugoslavia telah ditandai dengan berbagai percekcokan, terutama di antara Kroasia dan Serbia. Tahta kerajaan Yugoslavia yang dipegang oleh Alexander Karađorđević menerapkan sistem sentralisasi dalam konstitusi kerajaan. Konstitusi tersebut rupanya tidak disetujui oleh Kroasia, terutama oleh Partai Tani Kroasia. Kroasia menginginkan otonomi yang lebih longgar dalam konstitusi kerajaan, namun keinginan tersebut ditolak oleh Serbia dengan berbagai alasan. Pertikaian di antara Serbia dengan Kroasia kembali memuncak ketika terjadi pembunuhan 3 pimpinan Partai Tani Kroasia pada tanggal 20 Juni 1928. Kemarahan Kroasia semakin berkobar akibat peristiwa ini. Kekuatan fasis yang menguasai Yugoslavia sejak tahun 1941 memanfaatkan perselisihan yang terjadi. Kroasia didukung oleh fasis membentuk Ustasja. Ante Pavelić, orang yang mengorganisir Ustasja untuk memusnahkan etnis Serbia di Kroasia serta di Bosnia, berhasil merenggut 600.000 orang dalam pembantaian yang dilakukan oleh Ustasja. Pembantaian tersebut sungguh menyisakan duka mendalam bagi etnis Serbia, dan peristiwa yang merenggut banyak nyawa ini tentu tidak dapat dilupakan begitu saja. Perang Yugoslavia melahirkan sejarah kelam bagi bangsa Slavia. Perang ini juga terkenal dengan Perang Saudara antar bangsa Slavia. Bahkan, perang ini sudah terjadi sebelum Perang Dunia Pertama. Beberapa strategi perang pun sudah dipakai untuk menghancurkan lawannya masing-masing. Seperti apa yang dilakukan bangsa Kosovo ketika menyerang pemerintah Tito, bangsa Kosovo melakukan penyerangan dengan cara pemberontakan terhadap pemerintah Tito. Strategi perang lain pun digunakan bangsa Serbia untuk melawan bangsa Kosovo, yang saat itu selalu berseberangan dengan bangsa Serbia. Pemerintah Serbia menggunakan strategi dengan mengirim pasukan untuk memaksa pemerintah otonomi Kosovo menyerahkan kekuasaan. Langkah Serbia ini pun memicu konflik besar dan berdampak pada pembubaran Federasi Yugoslavia pada tahun 1991. Sehingga pada saat itu krisis negara Balkan pun semakin memburuk. Sebuah negara Yugoslavia yang baru terdiri dari Serbia dan Montenegro bertempur melawan bangsa Kosovo dengan strategi serangan darat yang terus dilakukan bangsa Serbia dan Kosovo. Bahkan bangsa Serbia melakukan pembantaian terhadap etnis Kosovo sehingga NATO turun dengan mengancam akan melakukan strategi serangan udara ke Serbia jika mereka tidak menghentikan pembantaian tersebut. Bahkan strategi diplomasi yang dilakukan antara bangsa Bosnia dan Kosovo juga pernah dilakukan. Namun hal ini gagal karena Serbia sendiri menyerang Kosovo dan NATO memutuskan untuk memborbardir Serbia. Strategi NATO juga pada saat itu adalah menargetkan serangan udara ke bangunan kantor pemerintah Serbia untuk melengsarkan kekuasaan Milošević. Sehingga strategi NATO untuk menggulingkan pemimpin Serbia Milošević berhasil karena pada Oktober 2000 Milošević berhasil digulingkan. Demikian penjelasan tentang Perang Yugoslavia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.